Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Agroteknologi semester 6 Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryau akan menjelaskan materi tentang hormon IBA atau yang dikenal dengan indol butyric acid, di mana kami beranggota ada 5 orang, yaitu Cindy Rima, Tata Sunggiangkoso, Nurmala, Angelina Nasution, dan saya sendiri Triana Mandasari, di mana poin yang pertama tentang sejarah hormon IBA akan dijelaskan oleh Cindy Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rima Gusriyati. Saya akan menjelaskan sejarah singkat dari IBA. Pertama, kita membahas dulu sedikit tentang auksin. Auksin adalah kelas fitohormon yang terlibat dalam banyak aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Asam auksin indol 3-asetat atau IAA adalah hormon tanaman pertama yang digunakan untuk merangsang rotting stage. Pada saat ini ditemukan bahwa asam auksin indole 3-butyric atau IBA baru sintesis juga mempromosikan rotting dan bahkan lebih efektif daripada IAA. IBA sekarang digunakan secara komersial di seluruh dunia untuk membasmi banyak spesies tanaman. Sejak diperkenalkan lebih dari 50 tahun yang lalu, IBA telah menjadi subjek dari banyak eksperimen yang sebagian besar melibatkan studi coba-coba dari berbagai konsentrasi, formulasi, aditif, dan durasi pengobatan untuk mencapai rotting optimal untuk spesies tanaman yang dimaksud. Hari ini kita masih dapat menemukan varietas dan kultivar di hampir setiap spesies yang tidak merespon dan rotting ke berbagai perawatan dengan IBA. Banyak penyelidikan telah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempromosikan pembentukan akar adventif dibandingkan dengan IAA, tetapi efek ini telah diasumsikan karena stabilitas yang lebih tinggi dari IBA dibandingkan IAA dalam larutan di dalam jaringan. Meskipun IBA digunakan di banyak laboratorium, perannya secara in vivo masih belum jelas. Penjelasan tentang bagaimana IBA dibuat di dalam pabrik adalah satu langkah menuju pemahaman bagaimana fungsinya dalam pengembangan pabrik. Investigasi terbaru pada biosintesis IBA menunjukkan bahwa konsentrasinya pada tanaman dapat diatur di hormon tanaman dan berbagai tekanan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengetahuan kita tentang indole 3-butyric yang sebelumnya disebut sintesis AUX telah meningkat dengan cepat. Namun, meskipun beberapa jalur terbukti menunjukkan peran IBA selama proses perkembangan tertentu di pabrik, perannya itu masih secara in vivo yang belum jelas. Ini mengkloning gen yang menyebabkan IBA sintetase akan menjadi salah satu langkah penting untuk memahami peran hormon tanaman ini. Upaya untuk memurnikan enzim yang telah dilakukan. Tetapi aktivitas enzim terbukti permunian yang sangat tidak stabil sehingga tidak mungkin untuk mengisolasi jumlah yang diperlukan untuk sequencing terminal N atau produksi antibodi. Namun, screening perpustakaan ekspresi jagung untuk aktivitas IBA sintetase telah memberikan bukti pertama bahwa isolasi gen melalui metode ini dimungkinkan. Karakterisasinya itu menyeluruh dari mutan yang tersedia di sisi lain juga akan memberikan wawasan tentang tindakan IBA. Strategi screening baru mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi gen untuk sintesis IBA atau untuk komponen dalam transduksi sinyal IBA. Menurut Wira Atmaja 2017 dan Hamidi 2017, bahwa selain IAA, tumbuhan mengandung 3 senyawa lain yang dianggap sebagai hormon auksin dan yang strukturnya mirip dengan IAA, yaitu salah satunya adalah asam indol butyrat atau IBA, ditemukan pada daun jagung dan berbagai jenis tumbuhan. Pertumbuhan akar stek dapat dirangsang dengan menggunakan zat pengatur tumbuh
jenis auksin seperti IBA dan NAA. Menurut Zasari 2015. Selanjutnya, auksin dapat disusun di jaringan meristem dalam ujung-ujung tanaman seperti pucuk, kuncup bunga, tunas daun, dan bunga. Perakaran yang tepat dilakukan dorong yang berasal dari tunas dan daun. Tunas yang sehat pada batang adalah sumber auksin dan merupakan faktor penting dalam perakaran. Menurut Jinus dan kawan-kawan 2012. Menurut Ulum 2019 mengatakan bahwa auksin sintesis jenis IBA dan NAA banyak digunakan untuk mendorong pertumbuhan stek akar pada tanaman berkayu. Mekanisme kerjanya dengan merangsang pembelahan sel. IBA merupakan jenis auksin yang tidak menimbulkan keracunan sampai konsentrasi tinggi, serta memiliki sifat stabil terhadap oksidasi dan cahaya matahari. IBA lebih stabil daripada IAA pada kondisi variasi cahaya dan temperatur, serta dapat aktif lebih lama daripada IAA. Saya akan menjelaskan mekanisme IBA. IBA bekerja dengan menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang terdapat di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Salisbury dan Ross 2005 menjelaskan bahwa IBA yang diberikan pada stek mengakibatkan sel penerima mengeluarkan H+ ke dinding sel primer serta mempengaruhi pelenturan dinding sel. Siregar 2019 menyatakan bahwa mekanisme kerja IBA dalam membantu pertambahan diameter stek adalah dengan cara memacu protein tertentu yang terdapat di dalam membran plasma sel untuk memompa ion H+. Pompa ion H+ tersebut menyebabkan kondisi asam pada dinding sel tanaman sehingga mengaktifkan enzim tertentu yang mampu memutuskan ikatan saling hidrogen pada rantai selulosa dinding sel tanaman tersebut. Materi selanjutnya tentang studi kasus pada hormon IBA. Kami mengambil salah satu contoh studi kasus pada penelitian Nana Haryana dan Handi Supriyadi tahun 2018 yang berjudul Pengaruh indole-betric acid atau IBA dan naphthalene acetic acid atau NAA terhadap keberhasilan grafting pada tanaman pala. Salah satu permasalahan pada tanaman pala adalah perbanyakan yang masih menggunakan biji. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui perbanyakan secara grafting. Untuk memperoleh benih hasil grafting yang bermutu, diperlukan batang bawah dan batang atas yang kompatibel dan dapat membentuk bidang sambungan yang sempurna. Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan grafting, dapat digunakan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin sintetis seperti IBA dan NAA. Auksin berperan mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman, termasuk inisiasi akar lateral dan respon gaya gravitasi. Menurut Watimena 1992, Fungsi auksin IBA dan NAA adalah menginduksi kalus, mendorong perpanjangan sel, pembelahan sel, diferensiasi jaringan xilem dan phloem, dan pembentukan akar dan tunas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan auksin IBA dan NAA memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat keberhasilan grafting pada tanaman pala. Selanjutnya, peran fisiologis auksin IBA dan NAA pada grafting tanaman pala adalah mendorong pembentukan kalus, pembelahan sel, diferensiasi xilem dan phloem, dan aktivitas kambium. Hasil penelitian Prawoto dan teman-teman tahun 2007 pada stek tanaman kakao juga menunjukkan bahwa pemberian auksin IBA pada konsentrasi yang tepat memacu pertumbuhan kalus. Sehingga ini sesuai dengan pernyataan Kusumo tahun 1984 dalam Suhaindi tahun 2005
yang menyatakan bahwa salah satu jenis zat pengatur tumbuh sintetik yang banyak digunakan untuk perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah IBA, karena sifat kimianya yang stabil serta memiliki kisaran konsentrasi lebar untuk merangsang perakaran. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari apa yang telah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, di mana kesimpulannya yaitu sejak diperkenalkan lebih dari 50 tahun yang lalu, IBA telah menjadi subjek dari banyak eksperimen yang sebagian besar melibatkan studi coba-coba dari berbagai konsentrasi, formulasi, aditif, dan durasi pengobatan, yang mana untuk mencapai perakaran yang optimal dari spesies tanaman yang dimaksud. Hari ini kita masih dapat menemukan varietas dan kultivar di hampir setiap spesies yang tidak merespon dengan rutin ke berbagai perawatan dengan IBA. IBA juga dapat ditemukan pada daun jagung misalnya, dan berbagai jenis tumbuhan dikotil. Selanjutnya, rizokalin sendiri adalah hormon yang secara alami diproduksi oleh tanaman dan berfungsi dalam merangsang pemanjangan akar tanaman. IBA sendiri bekerja dengan menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H positif ke dinding sel. Ion H positif mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Di sini kami telah mengambil salah satu contoh studi kasus pada penelitian Nana Heryana dan Handi Supriyadi pada tahun 2018, yang mana judul penelitiannya yaitu pengaruh IBA dan NAA terhadap keberhasilan grafting tanaman pala, di mana di sini didapatkan hasil bahwa keberhasilan grafting dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu faktor batang bawah, batang atas, kondisi lingkungan, dan keterampilan. Selain itu, untuk meningkatkan keberhasilan grafting, dapat digunakan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin sintesis seperti IBA dan NAA. Demikianlah hasil penjelasan dari kami mengenai IBA. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.